Salam, perkenalkan namaku Rivaldi Fahrusyari Budiharjo dari kelompok 4C, Latsar CPNS Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Hai, perkenalkan nama saya Ayati Kusyarohmana. Saya dari kelompok 4C, Latsar CPNS Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Hai, perkenalkan nama saya Fujia Astuti dari kelompok 4 kelas A. Hai, saya Hani Ditya Dina Prasetyo Hadi dari kelompok 4C Latsar CPNS BDK Yogyakarta. Nama saya Sri Handayani. Usia saya sekarang sudah 50 tahun. Jaraknya itu ya hanya 5 kilo, sekitar 5 kilo, tapi berhubung jalannya itu ya berkelok-kelok, kesannya itu lama sekali Mas untuk mencapai ke SD itu toh. Saya jatuh berkali-kali Mas. Pernah saya tuh jatuh Mas. Karena hujan Mas ya, saat hujan itu. Mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Hanya seperti itu tujuan saya. Kalau saya mengandalkan gaji dari sekolahan Mas, jelas tidak cukup untuk. Tapi Allah itu mencukupi dengan keikhlasan saya untuk mengajar dini itu menurut saya. Saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa untuk pendidikan yang ada di Dusun Wates ini. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Pengabdian untuk Negeri. Film ini bercerita tentang Ibu Sri Handayani, seorang guru yang telah mengabdikan dirinya mengajar sejak tahun 2006 di sebuah SD pojok di Dusun Wates, Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Di sini beliau bercerita ia tiap pagi harus menempuh jarak 5 km untuk ke SD tersebut melalui jalur yang berkelok dan sulit. Bahkan tak jarang beliau terjatuh ketika harus berangkat ke tempat kerja. Bahkan sampai pada suatu saat harus rusak motornya karena melalui jalanan tersebut. Namun beliau tetap semangat untuk mengajar walaupun kondisi SD-nya cukup memprihatinkan, kondisi bangunan yang kurang layak untuk disebut sekolah. Bahkan penghasilan untuk Ibu Handayani sendiri dibilang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dedikasinya untuk mengajar di SD tersebut itu sangat tinggi dan keikhlasannya untuk mengajar demi kemajuan insan muda di daerah Wates, Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah itu sangat tinggi. Beliau memiliki keinginan agar dusunnya lebih maju, serta jalanan dan sarana prasarana diperbaiki ke depannya untuk kemajuan sekolah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, kita dapat mengetahui bahwa Ibu Sri memiliki 5 dari 7 nilai dasar ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau memberikan pelayanan yang prima kepada siswanya agar memiliki pendidikan yang sama seperti siswa yang ada di kota. Kemudian yang kedua, akuntabel. Beliau bertanggung jawab atas pekerjaannya, bagaimanapun keadaan sekolah, sarana dan prasarana di sekolahnya. Kemudian yang ketiga, kompeten. Beliau mau melanjutkan pendidikan meskipun sudah tidak berusia muda lagi. Ketika itu, di tahun 2006, beliau menamatkan D2-nya di Universitas Terbuka pada usia 35 tahun. Kemudian yang keempat, harmonis. Beliau sangat peduli kepada seluruh siswanya. Hal tersebut terlihat ketika beliau mengizinkan siswanya untuk membawa adiknya karena tidak ada yang menjaga adiknya di rumah. Dan yang kelima, loyal. Beliau memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Beliau tetap menjalani pekerjaannya meskipun harus menempuh jalan yang rusak dan menggunakan sarana dan prasarana yang minim. Meskipun demikian, terdapat 2 nilai yang belum beliau terapkan. Yang pertama yaitu adaptif. Beliau belum melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut terjadi karena memang sarana dan prasarananya yang belum mendukung. Kemudian yang kedua, kolaboratif. Beliau belum melakukan kerjasama dengan pemerintah terkait untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih layak serta memberikan sarana dan prasarana yang lebih layak.
Pembahasan selanjutnya yaitu analisis dampak dari tidak diterapkannya nilai-nilai dasar ASN dari film berjudul Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama, kita tahu bahwa untuk nilai adaptif ini, ASN harus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Di film ini, jika nilai adaptif tidak diterapkan, maka akan menghambat kegiatan belajar mengajar sehingga pendidikan di desa itu kurang maju atau berkembang. Lalu yang kedua yaitu tidak diterapkannya nilai kolaboratif. Nah, di sini atau di film ini tidak ada koordinasi antara guru maupun dinas terkait mengenai sarana dan prasarana yang masih kurang. Sehingga dari sini mampu menimbulkan risiko bahaya bagi murid dan siswa. Nah, kali ini akan membahas mengenai alternatif dan konsekuensi atas pemecahan masalah. Untuk alternatif yang pertama adalah dengan menaikkan gaji guru. Konsekuensi yang akan diterima adalah meningkatkan motivasi guru untuk mengajar di mana saja. Kemudian untuk alternatif yang kedua adalah dengan memperbaiki jalan yang rusak. Konsekuensi yang akan diterima selain mempermudah akses, memperbaiki jalan juga akan meminimalisir risiko kecelakaan. Kemudian untuk alternatif yang ketiga adalah dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Konsekuensi yang akan diterima dengan sarana dan prasarana yang mendukung, tentu saja proses belajar mengajar akan lebih optimal. Sekian pembahasan mengenai analisis film pendek dengan judul Pengabdian untuk Negeri yang kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN yakni berakhlak. Terima kasih dan sampai jumpa.